adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, salam sukacita, salam damai sejahtera, salam sehat untuk adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya adik-adik. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan waktu ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan melalui virtual. Walaupun kita tidak berjumpa muka dengan muka, berjumpa dengan adik-adik dan kakak, tetapi firman ini harus kita jumpai terus tiap hari. Sampai pada akhirnya kita hari ini, tanggal 12 Juli 2020 hari Minggu pagi ini, kita diberikan waktu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Dan sebelum kita membaca, mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdoa di dalam pewartaan perenungan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami boleh mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan dan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan pagi ini, karena kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagi adik-adik yang duduk diam tenang dimanapun mereka berada Tuhan, biarkanlah suara Tuhan yang berada di hati dan pikiran mereka. Bungkus tutup kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, hingga firman ini boleh menjadi berkat dan menjadi petunjuk hidup kami. Untuk hamba-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan yang ada, Tuhan mau pakai agar apa yang keluar dari pikiran dan mulut hamba berasal dari Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk membuka dari Alkitabnya yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi lagi, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, satu dari kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan adalah Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di dalam segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Baik adik-adik, kakak akan menyampaikan latar belakang kota Korintus tersebut. Kota Korintus sangat strategis karena memiliki 2 pelabuhan. Lecum sebelah utara kota Korintus dan Kenkrea sebelah timur Teluk Saroni, yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung antara perdagangan barat dan timur, sehingga kota ini sangat mengendalikan perdagangan di darat antara utara dan selatan, serta di laut antara timur dan barat. Kota ini mempunyai 2 pelabuhan yang menjadi pusat pertemuan berbagai orang, berbagai macam suku agama,
sehingga kota ini cenderung menghasilkan barang-barang yang bagus, dan mereka pun menjual barang-barang mewah. Juga karya seni yang ada saat itu. Dengan kemajuan yang pesat, hasil perdagangan yang ada, kehidupan jemaat yang ada di Korintus itu sungguh luar biasa. Maju dan semakin pesat hingga menambahkan suatu kota yang makmur. Tetapi di sisi lain, adik-adik, kota ini terkena dengan kejahatan yang begitu luar biasa. Kebejatan moral. Mengapa? Karena situasi strategis yang ada, mereka lupa untuk bersyukur dengan apa yang mereka terima saat ini. Seolah-olah apa yang mereka dapatkan saat ini adalah hasil mereka, bukan hasil dari karya Tuhan. Padahal, kalau mau dilihat, mereka punya akal, pikiran, yang akhirnya mereka mau berdagang, menjual barang-barang mewah, menjual barang-barang seni, hasil karya seni dari orang-orang sekitar tersebut. Mereka lupa untuk bersyukur. Yang ada dalam kehidupan itu adalah kehidupan yang mewah, yang jauh dari pemantauan bahwa Tuhan melihat semuanya itu. Dengan apa adik-adik? Mereka hidupnya tidak baik. Hidupnya di luar Tuhan secara duniawi. Kebejatan moral. Yang artinya semua menyimpang. Apapun yang mereka lakukan, mereka punya uang, punya segalanya, mereka lupa Tuhan. Kondisi itu sangat-sangat luar biasa. Akhirnya memporak-porandakan kehidupan mereka yang masih secara duniawi. Lalu Petrus datang ke situ dengan satu tujuan, adik-adik, untuk mengingatkan kembali kepada mereka bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari apa yang mereka terima itu adalah usaha yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang coba adik-adik pikirkan, kalau kita belajar tanpa berdoa, apakah kita bisa melakukan itu? Mungkin bisa, tapi hanya sekian persen yang kita dapatkan. Lalu kita bekerja tanpa berdoa, mungkin sekian persen yang kita bisa lakukan. Artinya kita bisa menjualkan sesuatu tetapi tidak maksimal. Nah, kalau di Korintus itu pada saat itu pedagangnya itu sangat luar biasa hasilnya, berlimpah-limpah. Begitu juga kebejatan moral mereka semakin tinggi, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati keluarga, tidak menghargai hasil jerih payah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka lupa. Paulus hanya mengingatkan kembali bahwa ingat, apa yang mereka terima ini berasal dari Tuhan. Begitu juga saat ini adik-adik, kondisi kita saat ini, dimana gak terasa ya adik-adik, 4 bulan loh kita berada di rumah. Mama dan papa belajar untuk berkumpul bersama dengan adik-adik, adik-adik belajar di rumah, mama bekerja di rumah. Semuanya itu perlu proses. Mungkin sebulan, 2 bulan, sebulan lah masih enak, 2 bulan masih enak, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya sekarang memasuki 4 bulan, hampir 4 bulan, kita mulai jenuh, kita mulai bosan, kita mulai berteriak sama Tuhan, mengklaim Tuhan, menyalahkan Tuhan, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita masih sehat adik-adik, kita masih diberi nafas kehidupan. Sementara adik-adik sering dengarkan di berita, begitu banyak orang-orang yang terpapar karena COVID-19 ini. Mereka sakit. Kalau yang bertahan, mereka hidup. Kalau yang tidak kuat bertahan, mereka akhirnya dipanggil oleh Bapa di surga. Mereka meninggal. Sedih kan adik-adik? Nah, sekarang kakak mau ajarkan ke adik-adik bahwa dengan situasi seperti ini, belajar di rumah yang artinya home learning itu tidak memutus mata rantai sekolah yang adik-adik sekarang lakukan. Dan ingat adik-adik, waktu dan ruang tidak menutup adik-adik untuk belajar. Belajar dimanapun, yang penting kita mau punya niat, tekad menggunakan karunia yang ada. Untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Salah satu contoh yang harus kita apresiasi adalah adik-adik masih mau menurut di rumah,
Apa kata mama, mungkin adik-adik, ya sudahlah, yang penting kita sehat. Nanti pada saat kita harus masuk sekolah, kondisi kita tetap semangat dan sehat adik-adik. Itu yang diharapkan. Karena apa? Untuk menjadi seorang yang luar biasa di dalam Kristus, pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dalam kondisi apapun, situasi dan kondisi tidak menutup kita untuk bersyukur sebagai saksi Kristus. Tuhan selalu ajarkan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita akan tetap dikuatkan. Kita akan tetap diberikan kesempatan, waktu demi waktu kita jalani. Proses itu sangat luar biasa adik-adik. Bukan berarti, aduh kak, sudah bosan. Memang benar, itu manusiawi. Kita bosan di rumah. Semua terkungkung. Bukan hanya adik-adik, bukan kakak juga, tapi banyak orang di sekitar kita. Semua yang ada di dunia ini. Dan yang mengalami COVID-19 ini bukan hanya bangsa kita. Makanya di sini kita bersyukur untuk menjadi saksi Kristus dengan apa? Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk para pemimpin kita. Berdoa untuk para pendeta kita, para medis kita, kakak lain dan adik-adik bersatu hati, berdoa agar pemulihan ini cepat berlalu. Keadaan ini cepat berlalu, hingga kita boleh berkumpul kembali, gereja bersama-sama dengan mama dan papa, sekolah lagi bertemu dengan bapak dan ibu guru kita yang tercinta. Lalu ungkapan syukur kita dengan apa? Kita harus tetap bersyukur. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hal ini. Karena Tuhan inginkan kita selalu bersyukur. Sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Adik-adik dan kakak dipilih untuk menjadi saksi Kristus dengan apa? Sikap dan tutur kata, pikiran dan hati kita harus sejalan. Perbuatan dan perkataan kita harus sejalan. Hingga memancarkan bahwa kita memang benar saksi Kristus. Loh kak, kalau begitu, kalau nggak sejalan bukan saksi Kristus. Bukan begitu artinya, yang artinya begini. Kalau kita berkata A, ya harus lakukan yang A. Kalau kita berkata yang B, harus lakukan yang B. Bukan kita berkata yang A, lakukan yang B. Itu kan tidak sejalan. Tidak mencerminkan bahwa kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan ini, tolong Tuhan bantu. Itu kan permintaan kita. Misalkan, Tuhan, mama suruh saya untuk melakukan ini. Tolong Tuhan, lakukan itu. Jangan kita sudah berdoa, diberikan kesempatan untuk mama, bantu mama, kita lakukan yang B. Itu namanya tidak sejalan. Lalu timbul satu pengharapan bahwa kita di dalam Tuhan tidak akan dibiarkan sendiri. Yakin dan percaya adik-adik. Dengan kondisi itu pun kita harus tetap semangat. Dan satu, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya udah kak, yang penting sudah berdoa, ya sudah, kita udah bersyukur. Masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam bersyukur itu. Bukan hanya berdoa saja. Lakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Tuangkan karunia-karunia kita yang ada, baik itu di rumah, baik itu bertemu dengan teman secara virtual, lakukan yang positif. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, mendatangkan berkat. Berkat bagi adik-adik, berkat bagi teman-teman yang ada, berkat bagi keluarga, berkat juga bagi sekeliling adik-adik. Baiklah adik-adik, firman yang kakak sampaikan ini, kakak akan tutup dengan ayat yang ke-9, bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita tetap setia melakukan segala sesuatunya sebagai ungkapan syukur kita, bersyukur kita untuk anak-anak Tuhan. Bersyukur sebagai saksi Kristus dimanapun adik-adik dan kakak ditempatkan, dimanapun adik-adik berada, dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bersyukur.
Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami boleh mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Ajarkan kami selalu bersyukur dimanapun kami ditempatkan, dalam kondisi dan situasi apapun Tuhan. Jangan biarkan iman kami goncang, jangan biarkan kami selalu mengeluh, tapi kuatkan kami Tuhan. Kuatkan iman kami, kuatkan harapan kami, karena di dalam Tuhan kami mampu dan cakap melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak teruna yang mempunyai masa depan yang begitu indah di dalam Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur di dalam setiap kesempatan dan waktu. Kami berdoa untuk kakak layan, adik-adik yang saat ini melakukan virtual dalam ibadah persekutuan teruna. Para jemaat, para pendeta, bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin yang telah Engkau tunjuk untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin mereka. Berilah roh hikmat, kepintaran, akal budi yang berasal daripada Tuhan. Hingga apa yang boleh kami sampaikan, apa yang boleh kami lakukan dan perkatakan, itu berasal dari Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hingga kami mampu melangkah dalam bimbingan dan kasih Tuhan. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan dalam kondisi apapun. Jaga hati dan pikiran kami. Jaga keluarga kami, jaga bangsa dan negara kami. Agar peristiwa ini, virus COVID-19 ini cepat berakhir. Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya. Di dalam kuasa kasih-Mu, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur sebagai saksi Kristus untuk selalu dan setia di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dari sekarang di dalam kehidupan adik-adik.